Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Kita baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan penuh berkah. Ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Nah, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum masuk materi hari ini, Ibu ingin mengajak kalian mengingat pembelajaran minggu kemarin tentang sholat kewajibanku. Nah, siapa yang masih ingat apa itu sholat? Dan siapa yang bisa menjelaskan kembali? Nah, iya kamu. Nah, bagus sekali. Sholat artinya itu doa. Sholat yang diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi semua sudah paham ya arti dari sholat. Jadi sekarang kita memasuki pembelajaran tentang hati tentram dengan perilaku baik. Submateri tentang ikhlas. Ikhlas artinya niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan memperlakukan perbuatan yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal perbuatan kita. Ikhlas artinya mengajarkan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjelaskan agama. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua itu submateri tentang mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran yang berbunyi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepada Allah. Doa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Keutamaan berdoa diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya.
Adapun contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang dilakukan tersebut. Permintaan yang diterima kepada Allah pun akan dikabulkan, sehingga usaha dalam kehidupan sehari-hari dipermudah. Yang kedua itu ada membantu orang lain. Membantu orang lain adalah hal baik yang dapat dilakukan setiap saat. Kebaikan tersebut akan memberikan dampak baik kepada orang yang tulus menolong, sehingga Allah akan menolong umat tersebut dalam menghadirkan berbagai permasalahan. Adapun yang ketiga, mengerjakan sholat. Sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran yang menyebut sholat adalah pertolongan bagi umat muslim. Sehingga dengan menjalankan ibadah tersebut, Allah akan memudahkan segala urusannya. Yang keempat, membiasakan sabar. Sabar adalah perilaku menahan emosi dan keinginan. Meskipun sulit untuk dilakukan, perilaku ini akan membuahkan hal yang baik di masa depan. Sehingga kesabaran yang dilakukan akan menjadi penolong terbaik untuk suatu saat nanti. Yang kelima, infak dan sedekah. Dalam Islam, infak dan sedekah adalah kegiatan yang dianjurkan untuk setiap muslim. Sebab dalam Al-Quran, sedekah menjadi salah satu cara terbaik dalam mohon pertolongan kepada Allah. Yang keenam, rajin istighfar dan zikir. Perilaku mohon yang dapat diikuti oleh umat muslim adalah dengan rajin istighfar dan zikir. Tujuannya adalah untuk meminta pengampunan kepada Allah sehingga diberikan pertolongan. Semoga setelah pembelajaran ini kalian semua memahami materi dan menerapkan materi yang Ibu sampaikan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Tetap belajar dan semangat. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.